Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiyah jasmani rohani. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah petunjuk Allah. Kita selalu diberikan maunah pertolongan Allah. Rezeki, umur, keluarga dijadikan barokah fid dunya ilal akhirah. Mudah-mudahan kehidupan ini bisa kita akhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salatu wa salamullah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu berapa menit ya? Setengah jam 15 menit ngoten nggih. Setengah jam ya. Oh nggih. Lepas nih tep mari malam hari ini pagi kita membahas tentang hakikat syam. Kalau kita bicara ngomong poso, agama lain itu ada puasa. Hindu ada puasa, Kristen ada puasa. Ada pemalit yang kejawen wata posone. Lantas apa perbedaannya dengan puasa kita? Lah nek podo-podo posone kan ngaten hadirin. Nah ini termasuk akhir dari Ramadan ini, hakikat tujuan puasa harus kita capai. Kudu tutup hakikat tujuane poso. Nah, jamaah, ayat yang selalu kita hafal, perintah syamu Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ini diartikan dengan bahasa Indonesia, insyaallah semua sampun hafal nggih. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah niki diartekno kali bahasa Jawa nggih pun apa? Ya ayyuhalladzina amanu he wong akeh sing padha iman kutiba diwajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso kama kutiba kaya diwajibake alal ladzina min qablikum ing atase wong sadurunge sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku tattaquna takwa. Coba kita lihat menurut nahwu, kita artikan seperti itu. Ngeten. Alladzina ayyi al-mubtada amanu khabar kutiba naat fi'il fa'ili asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyilid du'ai khabar tatakuna. Mestinya pemahaman itu lebih mendalam yang terakhir niki. Insyaallah ngeten kan pun sego jangan nggih. Napa sego jangan niku nggih? Nggih sego kali jangan tak ngoten. Jadi
Bagaimana kalau kita melihat ukuran itu? Ngeten-ngeten. Pertama, kalimatnya Allah memasang dengan kalimat al-mubtada. Mubtada itu subjek. Ya ayyuhalladzina, alladzina ayyi al-mubtada subjek, berarti pelaku. Napa namanya niku? Pelaku kok perilaku. Pelaku. Pelakunya siapa? Alladzina, manusia. Berarti perintah ini nanti tidak disampaikan Allah kepada malaikat, mboten, tumbuhan tidak, hayawan nggih mboten, batu napa malih, tapi alladzina, manusia. Apa semua manusia nanti mendapatkan perintah puasa? Tidak. Dia harus mempunyai khobar. Khobar itu adalah kata sifat yang selalu melekat kepada al-mubtada. Apa dia? Amanu, iman. Berarti ada kekhususan. Hanya orang yang beriman nanti yang mendapatkan perintah. Panggilan itu hanya kepada orang yang beriman. Nanti kita lihat keseimbangannya. Kalimat ini betul-betul seimbang. Seimbang ngeten. Kemudian kutiba, naat fi'il dari kalimat kata bayak tubuh, artinya fi'il yang dijadikan dari bentuk utama. Ya. Fa'ile asyam, poso. Nah, pertanyaannya, pertama Allah memasang dengan kalimat khobar. Kemudian Allah mengambil kalimatnya dengan asyam. Di dalamnya itu diberikan testimoni. Testimoninya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum ayyilid du'ai, dipasang malih dengan kalimat khobar tattaquna. Padahal kita pahami nek khobar itu kata sifat yang selalu melekat kepada al-mubtada. Nah niki kan kula ngeten niki kuwatir dek niki greges kula nggih. Pun ya memang sego jangan ya Mas. Ya sego jangan. Artinya begini jamaah. Jadi yang namanya puasa, itu syaratnya itu orang yang beriman. Nek wong iman semakin tinggi imannya, maka semakin sempurna pula nilai puasa, semakin tinggi pula tujuannya. La'allah itu lidu'ai, artinya tujuan puasa itu khobar tattaquna, takwa. Berarti kita pahami tujuan puasa itu adalah takwa. Lah nek kula pertanyaan sing tengah niku ngeten jamaah. Kita paham nggih tujuan puasa itu adalah takwa. Lah nek panjenengan umpami ini saya pakai kita pakai napa namanya niki perumpamaan. Panjenengan tumbas beras cek duwe sego. Lah ngoten nggih. Tumbas beras cek duwe sego. Lah nek wis di omah iku ana sego, butuh tuku beras napa mboten? Ya mboten. Lah ngoten ya. Tujuane poso niku napa? Takwa. Lah nek wis takwa, perlu poso malih napa mboten? Ayo ngomong mboten ngoten. Ya apa iki Pak ketemune? Karena Allah di sini ternyata dalam tujuan puasa niki mboten masang dengan kalimat kata benda. Di situ memakai kalimat khabar, kata sifat. Yang tadi definisinya kata sifat itu melekat kepada al-mubtada, yang melekat kepada pelaku. Artinya taat sendiri mempunyai kalimat. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas itu namanya fima amarakum, terhadap apapun yang diperintah Allah, perintah mengerjakan atau perintah menjauhi, itu kita taat. Kalau di dalam tafsir Al-Maraghi itu disebut fi taati, orang yang taat. Kalau dalam tafsir Jalalain itu imtithalu awamiri wa jatinabu nawahi syirra wa alaniya, menjalankan segala perintah menjauhi larangan. Kalau itu kita definisikan seperti itu tepat. Berarti wong iman mesti nglakoni poso, mesti dadi wong taat. Kan ngoten. Taat napa? Ya taat ngarep wau. Kalimatnya apa perintahnya? Kutiba. Oh iya balik. Berarti mereka ini menjadi satu keseimbangannya, sama-sama khobarnya. Semakin tinggi iman, ngoten. Kata sifat khobar tadi, semakin tinggi khobar, kemudian semakin sempurnanya pekerjaannya namanya asyam, kewajibannya, semakin tinggi pula nilai khobar yang kedua disebut takwa. Semakin rendah, kok tambah rendah keimanan,
Ya, semakin rendah pula kualitas yang dikerjakan poso, semakin rendah pula nilai tujuan adalah takwa. Sampai modun entek, imane entek, maka dia tidak akan mendapatkan takwa, tetapi hanya mendapatkan wal atos. Sehingga betul bahwa kalimat ini seimbang tetap. Keseimbangannya luar biasa. Semakin tinggi ini, semakin sempurna failnya, kemudian semakin sempurna kalimat khobarnya. Makanya wonten napa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku, ya, jangan sampai kita puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hakikate ketoke poso, tapi syarat imane gak tutup, ya. Imane pun takwae pun mboten tutup. Nah, jamaah ingkang kawula hormati, kalau sudah demikian kembali kepada topike, napa poso niku? Lah ngoten. Napa kinten-kinten poso nggih? Poso iki ya poso, Pak. Lho, poso iku akeh poso niku lah ngoten ya. Poso niku lho kathah. Lah sakniki wong Jawa nggih poso. Kula wingi niku nggih poso, pas sakit niku. Saya mulai jam 12 ndak makan sampai papan jam 8. Tujuannya napa? Ngecek darah. Nah ya poso niki. Napa sakniki sama dengan puasa kita niku napa? Ada definisi yang kita pahami semua. Yang namanya syiyam itu al-imsaku anil muftirati minat tulu'il fajri ila ghurubi samsi ma'aniyatil ibadah. Kudu tutup niki. Niki puasa kate entek tapi definisine kudu tutup. Al-imsak itu menahan anil muftirat dari fitrah, makan, minum, kewajiban suami istri. Tahan dulu. Bukan berarti tidak boleh, tahan. Ojo mengen, ojo ngombe, ojo kewajiban dhisik, tahan. Kapan menahannya? Minat tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Fajar yang mana? Kalau dalam kitabul mawaqit itu apa fajar shadiq, apa fajar kadhib, kan begitu. Oh ya, di sini ketemunya ini fajar shadiq. Nah, fajar shadiq itu dari mana letaknya fajar shadiq? Kalau begini, ya Rasulullah, oh, itu tulisannya imsak ya. Berarti oleh mangan apa ora iki hadirin ya. Jadi kalau seperti ini makanya sekarang itu salah dan kaprah niku kan ngoten ya. Sadurunge subuh ditulisi imsak. Golek mangan apa imsak? Imsak iku menahan. Lah ini salah dan kaprah iku di sini gara-gara ini. Nah, kalau sudah demikian kita ketemu yang namanya fajar shadiq itu ya subuh itu kan ya. Dalam kitabul mawaqit. Ila ghurubi samsi, sampai ghurubi samsi ini ada dua, ada cahaya oren. Kalau di dalam babu mawaqit itu kan gitu, ada cahaya kuning. Kalau oren itu mau masuk ke isya. Kalau kuning itu baru masuk ke maghrib. Di mana dia? Ya yang kuning ini. Lampu cek kuat aku cak. Ya aku sing oren ae, kate isya ket buka ya gak oleh lah ngoten. Yang kedua, ma'aniyatil ibadah, kudu ono sertane niat ibadah. Maka ini yang membedakan antara poso kali siam. Beda sekali di sini. Sampai nek teng pundi wingi gedang ya kula kayak contoh niku ya. Contone ya napa? Nggih, enten poso wong Jawa niku poso mute. Poso mute. Padha enggak karo poso iki ne. Mangan kapur barus putih, semen putih, napa malih ya hadirin? Lontong putih, pokoknya putih. Ada juga poso pate geni. Kon nyuk manoroso ing rogo. Pah, kon boten makan dipacok, gak makan diobong. Pol-polan. Ana sing jenenge poso pengasian. Poso pengasian enten. Nggih, ngelirik anake Wak RT gak kenek-kenek jenenge inem. Tak pasani kon. Pasane napa? 7 dina nutuk, 7 dina nomor 7 telasan. Maghrib diterusno sampai papan jam 12 dalu. Jam 12 dalu madhep mantep nang kulon, jejeg lemah ping 7, ngubengi oma ping 7, kali nglaparaken jasadku jasad rasa, jasadku jasad sakti si jabang bayine inul welas asya marang aku la haula wala quwata illa billah ketan tak ijai gak kandilo. Ket biyen ketan dijai yo kandil. Berhubung inul sing dina apa namine niki sing disir anake Wak RT metu teko omah ana melijo umure sewidak jenenge padha inule. Tepak. Gak kena inule Pak RT, kena inul melijo umure
sewidak akhir. Ya, gara-gara niki kan poso sing keliru niki. Nah, apa bedanya dengan puasa-puasa itu? Kita beda. Di situ ada kalimat ma'aniyatil ibadah. Ma'aniyatil ibadah itu ada kaidah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ditolak kalau tidak sesuai dengan kaifiyat tata cara yang diatur dari Allah dan Rasulnya. Maka puasa kita gak oleh ngelundung semprong sembarang. Pokoknya yang penting kan gak mangan, Cak. Yang penting kan gak ngombe. Yang penting gak ngelakukan. Iya, tapi ilal ju wal atos. Sebabnya mboten nonton teng mriki wau. Nah, coba di akhir-akhir malam ini pasti kita bicara tentang tujuan puasa, untuk takwa. Wau kan ngoten iki, khobare. Nah, semakin rendah khobar, semakin tujuan puasa, napa namanya ini, efek dari tujuan itu semakin hilang. Efek kebaikan itu akan semakin hilang. Semakin rendah, semakin hilang dan tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang kita inginkan? Maka yang kita inginkan itu adalah Allah akan memberikan janji. Dan janji Allah ini tidak perlu harus kita pikirkan masa-masa, padahal Allah ini sudah jelas dan pasti tidak meleset, sebab janji itu wis dipasang. Apa janji Allah kepada orang-orang yang takwa? At-Tolak, ya, surat At-Tolak itu ya, ayat yang keberapa? Mulai ayat yang kedua ya itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yud'im lahu ajran. Maka itu yang takwa niku kan kepingin entuk niku wau kan ya. Diminta boten diminta, Allah akan memberi. Sebab sampun disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha, sapa sapane wong sing takwa nang Allah, yaj'al lahu makhraja, uripe digawe gampang. Urip niku digawe gampang. Bahasa wong kene niku gangsar. Gangsar niku napa nggih? Lah ya, Dik, anakmu 10 kok pecutut iya, Dik. Lahirnya dikai gangsar lho ngoten ya. Lahirnya itu dikai gampang. Hidup itu diberi mudah. Urusan apapun plek mari ngoten mawon. Urusan ngeten lho marana dalane ngoten. Karena takwa niki wae. Nah, ini tergantung dari kualitas takwa. Semakin tinggi takwa, hidup semakin mudah. Yakin, hakul yakin dan tidak pernah meleset. Tapi kudu diawali dari iman wau. Merasuk kepada perbuatannya puasa, masuk pada tujuannya takwa, dan Allah akan pasti memberikan imbalan seperti itu. Yakin. Wa yarzuqhu min haitsu la yaktasib, dan Allah memberikan rezeki sing boten disangka-sangka. Marono gembludhek, mbok kirangan pun, mbok carane piye, mbok modele ya apa, mbok ya napa dan kapan, berapa jumlahnya, itu Allah yang tahu. Tapi wa yarzuqhu min haitsu la yaktasib, dikira rezeki niku mboten disangka-sangka. Subhanallah. Lah iya, Cak, aku iki nyambut gawe iki ya tak delok nukang anak papat, situk iso kuliah ning kene, sing situk teko ngene. Nek tak hitung-hitung karo nyambut gawe ku rasane ya gak masuk akal. Gak mboten masuk akal. Karena Allah sudah niki wau masang niki wau. Nek wong iman, poso, takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yaktasib, yakin kuduan niki hadirin. Lupa kula kan ngeten kok, tapi ya durung, Pak. Nggih kurang yakin omongan niki wis ketok mboten yakini. Pak, kula iman, Pak. Kula poso, takwa, tapi ya gantu apa-apa ngene tambah nemen ngene. Lah, kalimat ini kalimat yang tidak perlu disampaikan. Artinya kalimat itu sudah menandakan kita suudon kepada Allah. Kok durung-durung teko wis suudon niki. Padahal prinsipnya dalam kalimat qadarullah niku, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Surat apa itu? Surat Luqman yang terakhir ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan.
Manusa sing mboten semerap menik kedadeane napa? Gak weruh kok. Benjing kula panjenengan sedaya tambah jaya apa tambah entek apa sehat apa tambah benjing niku pengumuman innalillahi mboten semerap lah ngoten ya. Karena tidak tahu ya sudah kusnudon kepada Allah. Hari ini belum diturunkan, mungkin nanti, mungkin besok, dan tidak pernah meleset. Melesetnya niku gara-gara napa mindset itu apa? Pikiran kita ya. Allah menyesuaikan dengan don prasangka kita. Nek prasangka ning ngomong gak metu-metu ngene Pak, gak metu temenan. Wong tetep urip kurus apa jenenge sorong ini Pak, ya soro temenan gara-gara niki wau. Don kita yang keliru. Coba kita yakin. Insya Allah Allah memberikan kemudahan. Ayo dek, sing penting taat nang Allah. Yakin min haitsu la yaktasib. Termasuk ngeten iki ya. Nanti kejadian masya Allah ya. Ciri orang takwa nglakoni poso, salat, ngaji. Termasuk nanti kula niku kejadian luar biasa. Benjing niku ditagih tiyang. Ditagih karena memang kagungan usaha. Ketika itu 60 juta. 60 juta niku wadah bingung nanti iki dolek ping iki piye iki. Bu meneh Bu isu kudu ana dhuwit. Wis ta lah Pak. Bismillah Bu, tak gawe ngaji ya Bu. Kula mulang ngaji. Ngaji njaluk nang Gusti Allah. Ya Allah, panjenengan paringi benjing kula gampang kangge nyaur utang 60 juta tagihan. Ya. Doa-doaken yakin kula, hakul yakin. Oh, jenenge wong takwa yakin. Benjing kula enteni jam 7 gak ono apa-apa. Wah, iki apa jedul apa gak iki ngeten kula ya. Kula enteni sampai jam 09 gak enten apa-apa, mboten enten apa-apa. Lah iya jarine tapi ndak boleh, harus yakin terus. Jam 12 ya gak nemu napa-napa. Rada ragu mulai, tapi dibalekno malih, yakin, hakul yakin. Sampai sore nggih mboten enten napa-napa. Baru kula sadar, sing nagih ya gak teko. Loh iya bener nih, bener gantung utangan ya. Tapi sing nagih gak teko. Telepon teng kula, Pak, mohon maaf ya, saya ditugaskan ke Jakarta. Nanti itu BG atau apa disimpan saja 2 minggu, nanti saya kembali lagi. Kalau pikiran kula masih gak setahun gak apa-apa sampai gak mulai. Perasaan hati ya Allah. Ternyata terkadang kita itu diberi awacara tapi suudone diisi. Padahal baru kita rasakan subhanallah. Bener boten oleh utangan, boleh oleh silian duwe, gak oleh dodolan tekon ndi. Tapi sing nagih gak teko. Engko nanti tiru nih kadene tak dongano sing nagih gak teko nih kadene ngoten ya. Masya Allah. Ini memang betul yakin, hakul yakin, dan itu terserah cara Allah. Kita diberikan Allah cara yang bagaimana terserah Allah pun. Ya, termasuk kesehatan nih loh. Ya, saya punya teman nih, masya Allah. Saya iri loh. Iri betul iri. Dia 1 tahun sampun asetnya luar biasa, miliaran rupiah. Kini nyambut gawe tahun-tahunan aja maning miliaran, atusan juta delok durung tahu terus. Ya niku miliaran rupiah. Saya iri, kula iri kaya delok. Masya Allah cie, masya Allah. Salah apa kene? Ternyata dari 2 tahun sudah aset semikian, dikei titipan Allah 1 penyakit sederhana, kanker getah bening. Mbak no ngalur ngidul sampai mboten telas, sampai telas bondone mboten kentean penyakit masih utuh, tambah nemen kailingan. Aku biyen dikandani Ustaz Samsoni dikongkon umroh dek, di umrono nggih pun percayanya dia seperti itu ya. Kalau mboten ngomong hukume ya. Bojone berangkat umroh, alhamdulillah pulang dari umroh teng omah pun pendosa ngenteni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kita diberikan kesehatan, gak tahu loro, gak mancing loro sing abot, ngerunengi pol-polan. Ngene iki ya Gusti Allah iku. Gak kerasa ya. Padahal pas dikai penyakit titik ya. Cok maneh ngoten ngrasakno mangan ngoten mawon wis nggih ya. Piar-piar ndelok panganan tok wis munek-munek. Kula panjenengan sedaya cek doyan rawon.
doyan pecel. Kula padha niki menune niki sebab niki. Nggih, ngoten mawon sik ngersulone polan. Karena apa? Mungkin itu Allah memberikan stimulan dulu, rangsangan. Nek wis tak kei ngene, percaya nang aku apa ora, apa cik ngruneng. Kalau ngruneng ya ngrunengnya kita itu. Apa bahasanya menggerunengkannya kita itu ya? Nggih ngruneng ini iki lho niki sing dadi ya itulah yang jatuh qadarullah kepada kita itu gara-gara ngeruneng. Nah, jemaah, yang kedua, orang yang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Setiap perkara diberikan jawabane. Setiap soal dikei jawabane. Subhanallah. Pangapunten sakmenten katahi enten sing kagungan masalah. Nek ndoro tenang-tenange urip ngeten kok ganti masalah belas wong-wong niki nggih. Waduh ya. Jadi ini gak ono masalah Pak, kebek di omane kok nggih. Yakin ada jalan keluar dan ada jawaban itu dari Allah. Tuh yakin niki pun sudah pun dirasakno mawon, tapi betul-betul kudu wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan iku dicekel. Meneh gak ngerti, tambah apik tambah elek, jek urip apa jek mati, jek sehat apa loro. Karena itu jangan sekali-kali suudzon. Mau suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Harus terus berbaik sangka, berbaik sangka, berbaik sangka. Nah, pasti Allah niku ngekei jawaban. Lah ngoten nah. Umpama soal ujian ning pinggire niku pun enten jawabane. Masalah kaya sak gunung. Delok maratuwa masalah. Kepethuk bojo masalah, anak ruwet, rumah tangga gak karu-karuan. Waduh, budal nang psikiater, keliru. Lah ngoten ya. Masalah kok budal nang psikiater. Napa keliru kula niki? Lah keliru sampean iku lah apa budal rono. Wong Al-Qur'an iku wis ngekek janji, takwa, taat kepada Allah, yakin dan hakul yakin. Ya. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi. Yukaffir anhu, Allah melebur, menghapus seluruh sayyiatihi, kelakuan elek-elek yang membawa dosa itu dihapus semua oleh Allah. Wa yud'im lahu ajran, dan dilipat gandakan pahalanya. Sakniki pertanyaane ngeten. Ya. Tujuane wong po iman niku dikei perintah poso, tujuane takwa, imbalane takwa dikei telu kaya ngoten hebate. Sakniki nek langsung kula pruntes ngoten oleh napa mboten nggih? Pruntes ngeten. Aku poso cek sugih, tak pruntes iki. Apa tak pruntes iki bahasa kene nggih? Nggih. Tak singkat langsung. Nggih. Kalau iya bener pun yang penting gak takwa Pak. Iya, takwa itu kan dikai Gusti Allah cukup. Lah ngoten wau ya. Dikai gampang urusan, dikai pahala berlipat ganda nggih. Sakniki kula pruntes. Aku poso, cek duitku akeh. Cek sugih. Angsal mboten kira-kira nggih. Ya apa niki? Ya napa niki? Ya napa niki? Ya oleh jawab iki piye niki hadirin ya. Nek kula analognya gampang ya. Sekolah tujuannya pinter napa oleh kerja? Nek tujuannya kerja, oleh kerja napa mboten? Oleh. Tapi pinter napa mboten? Nah, kalau oleh kerja gak pinter, kualitas kerjae apik napa mboten? Enteng wis jawaban ngoten. Puasa seperti itu akan diterima oleh Allah apa enggak? Diterima oleh Allah. Maksudnya diterima, dikabulkan sesuai dengan keinginannya. Tapi jangan sekali-kali ingin mendapatkan kualitas namanya takwa yang di situ nanti berimbas kepada akhirat. Sebab dalilnya cetoh. Innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sapa sing hijrah krana Allah lan Rasul, dikae krana Allah lan Rasul, donya sak akhirate notok. Bih hebat, sugih kayak sugih, cukup tiga cukup, akhirat mlebu swarga. Tapi siapa sing hijrah ini karena dunia, yusibu hasil ditepolei,
awi mra'atin yang kihuha utawa wong wadon sing kate dinikahi fa hijratu ila ma hajara ilahi, dia akan mendapatkan itu, tapi akhirat mendapatkan neraka. Kono tok lah ngeten hadirin. Maka inilah yang disebut nek tujuannya itu betul tapi hasilnya yang dicapai keliru, maka niki perantara perbuatannya ini juga keliru. Nek poso tujuane ngenekno sinten wau? Oh inem ya inem, cek eling ae inem nek hadirin nggih. Nek poso tujuane ngenekno inem itu haram gara-gara napa dirapal poso, maka posonya haram apa tidak? Haram, karena tujuannya ini keliru. Lah ngoten, termasuk yang disebut niat wau. Oh, berarti kula panjenengan sedaya koreksi diri, intinya harus kusnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Teng pas 30 menit. Kula pasaken hanya nih. Mudah-mudahan manfaat ya. Ngapunten ingkang kathah. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.